runway 25 left. Roger, line up runway 25 left. Suta Tower, this is Indonesia 008, position localizer runway 25 left. Indonesia 008, continue approach. Traffic position lining up runway 25 left for immediate takeoff. Traffic lining up and continue approach Indonesia 008. Airnav podcast clear for takeoff. Jumpa lagi dalam Clear for Takeoff. Narasumber kita kali ini adalah seorang yang spesial. Dia merupakan ketua asosiasi penerbangan yang anggotanya adalah konsumen dari Airnav Indonesia. Hari ini kita akan berkunjung ke tempat beliau. Kita akan berbincang-bincang. Mari ikuti perjalanan ini. Jadi protokol kesehatan Kalau ini nanti ada dua. kita sudah antigen, hasilnya sudah keluar negatif. Jadi kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dulu yang kita petang batu pertama itu di mana, Pak? Di sini, di depan rumput ini ya. Iya. Nanti mau dirapihin, kan udah ada batunya tuh. Iya. Nanti mau disusun biar nanti di tengah-tengah sini ini kita taruh. Oh. Nah jadi ini nanti ini ini akan jadi exhibition hall. Oke. Harapannya kalau pandeminya udah selesai. Jadi kalau di Singapura itu kan ada Singapore Air Show. Iya, betul. Ada rotorcraft. Iya. Kalau di Amerika tuh ada ini, ada Heli Expo. Heli Expo. Heli Expo-nya 1 tahun sekali. Yang datang helikopter dari Rusia, dari Amerika, dari Perancis. Nah, rencananya nanti kalau sudah ya pandeminya usai, kita bikin Heli Expo lah di sini. Di sini, Pak ya. Iya. Nah, ini ada parking stand helikopter nih. Nah, ini bisa sampai 7 helikopter untuk Iya. parking stand-nya. Tapi kapasitas tampungnya bisa sampai 40 helikopter. 40, Pak ya. 40. Nah, hanggar-hanggar ini adalah hanggar-hanggar yang kita sewakan untuk manufaktur. Ya, seperti Airbus helikopter, Russian helikopter. Untuk mereka menyediakan maintenance facility. Jadi kalau orang udah ada helikopternya, biasanya mereka menggunakan hanggar untuk maintain helikopternya dan sebagainya. Oh, nanti di sini, Pak ya, spesial disiapin. Ini total berapa, Pak? Luasnya, Pak? 3 hektar. 3 hektar, Pak. 3 hektar. Ini waktu kita bikin airside-nya ini ya lumayan lama dan cukup menantang karena tanahnya waktu itu kan rawa ya. Iya. Jadi pemadatannya itu sampai lumayan banyak, sampai bisa benar-benar levelingnya itu kalau Mas Yones perhatikan, ini sebetulnya agak miring ke sana karena di bawahnya ini ada riol air yang kalau misalnya supaya turun ke sana, Pak. kemarin waktu hujan badai itu, ini alhamdulillah kering. Kering, Pak ya? Karena supaya jangan nanti ada helikopter parkir terus tergenang. Iya. Ini karena di bawahnya memang kita pasang saluran air buat drainasenya seperti itu. Pak ya. Nah, ini kita lihat mampir sebentar ya. Oh iya, oke, Pak. Ini helikopter itu preferably dia tidurnya itu di dalam hanggar karena di atas itu ada main rotor yang terbuka sehingga kalau kena curah hujan, walaupun nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau ada di dalam ruangan. Ini hanggar kita. Nah, ini yang tipe single engine. Siang, Riz. Siang. Ini yang single engine yang kita punya buat Helicity. 3 passenger. Oh, 3 passenger, 3 Pak. passenger yang ini yang twin engine. Oke. 6 passenger. Ini kita lihat. Lihat bentar ya, Riz ya. Lihat bentar ya.
Nah ini 6 passenger. Oke. Nggak apa-apa. Ini full glass cockpit. Kalau Mas Yo ingat helikopter zaman dulu ada analog gitu. Kalau sekarang udah kayak iPad semua, udah kayak digital Pak ya? Digital. Jadi nggak perlu terlalu khawatir kalau digital helikopter itu kan mindsetnya. Kalau mobil-mobil sekarang kan sebetulnya lebih banyak digital daripada mekanik ya. Jadi kalau misalnya ada warning atau caution itu biasanya dia notif ke kita. Langsung notif. Jadi inilah tempat kita buat maintain helikopter. Nah ini kita punya shooting point. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parking. Ini shooting pointnya. Shooting point ini sudah equip dengan instrumen malam. Jadi ada lampunya dan sebagainya. Kalau misalnya nanti diperlukan. Jadi ya memang bandara 24 jam Pak ya. Jadi kalaupun ini nanti. Ya walaupun sekarang helikopter kan baru jam 6 sampai jam 6 sore aja. Iya. Nah di sebelah situ ada kita punya unit emergency. Jadi kalau ada passenger yang membutuhkan penanganan khusus, nanti ada dokter yang nanganin di situ bersama dengan helikopternya, peralatan dan sebagainya. Kemudian nanti ambulans dari KKP yang jemput ke sini. Langsung ke pesawat. Itu medical ini bagus loh Pak, karena kan kita juga sering dengar Pak di Jakarta banyak orang meninggal tuh karena macet kan Pak. Alhamdulillah kemarin kita ada 4 pasien yang sudah kita bawa. Selamat alhamdulillah. Nah ini pokoknya area operation control kita. Untuk take off landing dari sini dan sebagainya. Tapi nanti kita ada 3 VIP room yang di sana tadi. Nah salah satunya yang sekarang ini ada ini VIP room. Ini dari kontainer Pak? Iya. Atau Nah, ini VIP room kita. Semua tamu-tamu guys yang mau terbang biasanya mereka waiting di sini, lihat TV. Ini merchandise kita, bisa beli lewat apps. Apps tadi buat yang Westsky apps siapa ya? Helicity apps lah ya? Ya, jacket, kaos dan sebagainya. Ini kontainer juga nih Pak? Ya, kontainer. Nah itu sahabat-sahabat kita masih pada. Iya bener Pak. Tidur. Nah biasanya kita nunggu di sinilah sampai. Cuma kurang wine aja nih Pak. Oke teman-teman, tadi kita sudah berkeliling. Teman-teman melihat sendiri di Cengkareng Heliport. Ini sesuatu yang baru yang juga kehadirannya sebenarnya membuat dunia penerbangan Indonesia itu berada di tingkat yang berbeda ya, di mana kita punya bandara pesawat di sebelah dan di sampingnya ada pangkalan untuk helikopter yang bisa digunakan sebagai transportasi udara. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Pak Denon. Pak Denon, terima kasih Pak kita diterima di sini. Terima kasih, sama-sama. Yang beliau ini Ketua Umum INAKA, CEO White Sky, dan ada banyak lagi yang dikerjakan. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Denon. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Mas Yonas. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, itu yang penting. Itu yang penting. Ini sudah setahun Pak, setelah COVID ya? Iya. Sudah setahun lebih, doa kita sih memang tidak panjang umur COVID-nya Pak ya? Sehingga segera kita bisa kembali normal. Bagaimana Pak kondisi penerbangan nasional selama setahun ini? Saya melihat kalau kita merefer kepada tahun 2020, ya tepatnya bulan Maret kemarin, kalau tadi Mas Yonas bilang jangan sampai ulang tahun, tepatnya di bulan inilah waktu itu kurang lebih di mana COVID itu masuk di Indonesia. Yang pertama saya lihat kondisinya pada saat itu memang hampir semua sektor industri bahkan di seluruh dunia belum ada pengalaman menangani pandemik seperti ini. Sangat wajar menurut saya kalau atas pandemi itu dibuat aturan-aturan sehingga pemerintah bisa mengendalikan penyebaran COVID itu. Nah, ada kekhususan nih buat Indonesia yang kita tahu negara ini bentuknya kepulauan. Kenapa kekhususan? Karena memang transportasi orang dan logistik itu memang harus
lakukan melalui alat transportasi udara dan laut. Tapi memang transportasi ini juga dianggap sebagai media penularan, dianggap sebagai. Nah, jadi di situ ada concern di mana pemerintah harus bisa mengupayakan agar tidak terjadi penularan atau penyebaran COVID, tapi pada saat yang bersamaan transportasi manusia dan logistik ini harus tetap berjalan. Tentu tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat buat Indonesia. Jadi menurun sekali jumlah penumpangnya, aturan dan batasan tentang larangan mudik, larangan keluar kota, pembatasan physical distancing, tentu ini memberatkan industri. Nah, di tahun 2021 saya bilang yang membuat atau faktor utama yang akhirnya masyarakat bisa berangsur-angsur mulai pulih adalah karena pemerintah dan semua sektor yang terkait di dalam melaksanakan transportasi ini sudah mengenali karakteristik dan aturan-aturan protokol kesehatannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masyarakatnya sendiri sudah aware terhadap penularan penyakit ini. Nah, sehingga walaupun di tahun 2021 belum pulih total, tapi sudah menunjukkan ada perbaikan dibandingkan tahun 2020. Ya. Nah, kalau kita lihat di luar Pak ya, itu banyak penerbangan di dunia itu yang rontok Pak. Ada yang rontok, ada yang akan rontok juga. Di Indonesia gimana Pak? Ini teman-teman anggota INAKA survive-nya bagaimana sejauh ini Pak? Kita ini kan mempunyai market domestik sekitar 80% ya, untuk penerbangan berjadwal atau airlines ya. Market domestik kita yang 80% ini kalau kita melihat pada angka tahun 2019 yang jumlahnya sekitar 115 juta, berarti market domestik kita sekitar 90-an juta. Nah, di tahun 2020 di semester awal itu kalau saya tidak salah jumlahnya turun hingga sampai dengan 18 juta. Di semester awal. Yang kemudian juga di semester keduanya kurang lebih hampir sama angkanya. Jadi in total di tahun 2020 jumlah penumpangnya itu sekitar 30 juta penumpang aja. Nah, kehilangan jumlah penumpang yang tadinya 100 juta sekarang cuma tinggal 30 juta atau 70 ini tentu berdampak sangat signifikan bukan hanya kepada industri penerbangan tapi kepada sektor industri yang lain. Nah, jadi upaya pemerintah dalam membantu maskapai ya yang pasti adalah supaya mereka bisa survive adalah menyesuaikan biaya-biaya yang menjadi harga pokok di tahun 2019 menyesuaikan dengan demand yang ada. Ini strategi yang saya pikir tepat dan baik untuk setiap maskapai. Sehingga yang tadinya kita biasanya mendukung kegiatan transportasi sekitar hampir tadi saya bilang 92 juta, itu mau tidak mau maskapai harus mengurangi beban biaya yang tadinya mereka lakukan di tahun sebelumnya. Itu yang paling utama. Jadi saya pikir agar mereka bisa survive ya itulah kita harus melihat bagaimana caranya mereka secara inovatif melakukan pemangkasan biaya. Dengan pemerintah gimana Pak? Karena kan tadi Bapak sampaikan ya Indonesia negara kepulauan. Ini kan jangan sampai juga nih Pak karena pandemi ini penerbangan ini kan vital sebenarnya bagi negara kita ya dengan kondisi kita kepulauan. Yang dilakukan pemerintah Bapak lihat sejauh ini gimana? Sudah cukup? Saya boleh bilang pemerintah kita luar biasa. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Mengelola Indonesia bentuknya kepulauan. Pemerintah kita memberikan pemahaman bahwa arah pandang kita sama, menghentikan COVID, tapi melanjutkan kegiatan sosial ekonomi. Ditambah tantangan-tantangan tersendiri, misalnya pemerintah daerah punya pemikiran lain, maunya diperiksa lagi di lapangan, dan saya pikir itu sebetulnya positif. Artinya apa yang namanya ya? Itu kan membantu kita memverifikasi apakah yang bersangkutan penumpang ya maksud saya itu benar-benar bebas dari COVID atau enggak. Nah, polemik operasional ini dihadapi oleh pemerintah pusat dengan bijaksana dan komunikatif. Jadi saya menilai di tahun 2020 dengan begitu banyak kendala yang dihadapi, saya menganggap pemerintah pusat
akhirnya dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan semua daerah-daerah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Yang pertama ya tentu menuntaskan COVID, yang kedua ya menumbuhkan kembali kegiatan sosial ekonomi kita. Jadi kesehatan sama ekonomi itu bukan harus dipilih harusnya Pak ya, dua-duanya harus tetap diperjuangkan Pak ya, tanpa mengorbankan salah satunya. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah di tahap vaksinasi Pak ya, udah vaksinasi, diharapkan ini kehidupan ekonominya jalan. Nah ini menurut Bapak bagaimana Pak penerbangan ke depan? Kapan nih kita bisa recovery-nya lagi seperti sebelum pandemi? Ini pertanyaan yang bagus nih Mas Yones. Alhamdulillah INAKA semenjak bulan Februari kemarin kami bersama-sama dengan salah satu universitas di Indonesia sedang menyusun white paper. Di mana di dalam white paper ini ada 3 FGD, focus group discussion, yang diakhiri nanti pada acara webinar yang akan mengundang teman-teman media dan masyarakat. Di dalam FGD ini kita mengundang yang pertama isunya tentang isu kesehatan. Ya, kita berkomunikasi dengan Satgas COVID, kemudian berkomunikasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Dalam kaitan kita ingin tahu berapa banyak vaksin yang dalam kapasitas Indonesia untuk bisa membeli, kapasitas produksi vaksinnya, kemudian berapa lama mereka mendistribusikan vaksin ini ke seluruh wilayah di Indonesia. 270 penduduk. Betul. Bagaimana mekanismenya? Kemudian kita ingin tahu lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan berapa lama uji coba atau uji klinis yang dilakukan, bagaimana nilai manfaatnya, apakah harus divaksin ulang setelah 6 bulan kah atau setelah 1 tahun kah, ini yang sedang kita studi. Atas data-data yang kita terima itu kita jadikan satu, kemudian diolah oleh tim dari universitas ini, sehingga nanti di sesi kedua pembahasannya apabila kita sudah tahu bagaimana rencana pemerintah mendistribusikan vaksin, kita bisa tahu stimulus apa yang baiknya diusulkan oleh asosiasi kepada Kementerian Ekonomi, kepada Kementerian Keuangan, sehingga usulan stimulus ini tepat guna dan tepat sasaran. Lalu setelah vaksinnya didistribusikan, insya Allah sebagian masyarakat sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID, kemudian di dalam menyambung grace period atau masa recovery ini kita mengusulkan jumlah dan bentuk stimulus yang tepat. Baru yang terakhir di sebelum acara kita sosialisasikan white paper kita komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dalam perihal mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Kita juga mengundang Departemen Dalam Negeri di dalam dalam mensosialisasikan kira-kira kebijakan apa yang akan membantu proses recovery dari sosial ekonomi ini. Dan yang ketiga nanti di dalam sesi FGD 3 ini juga melibatkan Kementerian Luar Negeri. Kita ingin juga tahu kira-kira apa hubungan antar negara yang dibicarakan tentang standar administrasi dari Indonesia ke luar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia. Tentu mereka ini adalah narasumber yang sangat memberikan informasi yang kita perlukan untuk menyusun berapa lama sih kira-kira industri penerbangan kita bisa pulih seperti tahun 2019. Ya tentu harapannya kalau nanti sudah ada waktunya di situ, itu akan menjadi paling tidak menjadi satu patokan bagi para anggota INAKA, baik yang berjadwal, tidak berjadwal maupun kargo, untuk memberikan permohonan kepada pemerintah, mengajukan permohonan kepada pemerintah, meminta grace period, atau sekalipun mengajukan permohonan kepada pihak lessor, kepada vendor mengenai pembayaran. Ini yang menjadi program INAKA dalam proses penyusunan proyeksi kapan sih kegiatan sosial ekonomi kita ini kembali pulih seperti tahun 2019. Tapi dengan selama pandemi ini kan Pak, orang terbiasa meeting online, kerja dari kantor, segala macam. Ini menurut Bapak nanti akan merubah pola ini nggak sih Pak, orang bertransportasi? Saya pikir ada impact-nya, sehingga kita bisa memilah kira-kira meeting apa yang efektif dilakukan melalui online, dan apa kunjungan-kunjungan yang tidak terwakili oleh online. Artinya ini akan merubah kebiasaan kita di dalam berkoordinasi, paling tidak lebih efisien.
Oke. Ada meeting-meeting yang kalau istilah dengan sekarang menyebutkannya hybrid. Iya, hybrid. Mungkin menghadirkan beberapa tim di dalam satu tempat. Kemudian sisanya yang teman-teman di daerah ini bisa melakukan online. Nah, ini adalah satu proses adaptasi yang dilahirkan karena pandemi sekarang ini gitu. Iya. Nah, terkait itu Pak, kita lihat bahwa di akhir tahun lalu, sepanjang tahun lalu juga INAKA berkoordinasi dengan teman-teman dari pariwisata Pak ya. Bagaimana untuk mendorong bahwa, karena industri ini kan terdampak semua nih Pak ya, pariwisata dan penerbangan nih kita paling terdampak. Nah, ini bagaimana Pak perkembangannya sejauh ini kolaborasi dengan teman-teman di pariwisata? Yang dilakukan kita INAKA dengan PHRI sebetulnya mencoba mencari satu bentuk kerjasama sehingga masyarakat bisa mendapat apa ya namanya tarif-tarif khusus, kemudian mendapatkan penawaran-penawaran dari produk penerbangan dan hotel secara bersamaan, paket-paket ya, walaupun mungkin sama-sama kita ketahui kalau sekarang ini trennya orang ini bukan lagi mencari paket-paket wisata, tapi paling tidak dengan bekerja sama antara asosiasi perhotelan dan asosiasi penerbangan, mungkin ada inovasi-inovasi lain yang bisa membuat masyarakat ingin pergi berlibur dengan menggunakan tawaran-tawaran menarik dari masing-masing asosiasi ini. Gitu. Dan alhamdulillah, kalau saya tidak salah kemarin AirAsia sudah tanda tangan juga dengan PHRI. Jadi di dalam apps-nya AirAsia mencantumkan semua anggota-anggota PHRI, pilihan-pilihannya hotel PHRI. Kemudian di hotel-hotelnya PHRI juga mencantumkan dynamic rate-nya AirAsia gitu. Nah, ini bentuk kolaborasi dan inovasi di dalam mencari satu ramuan harga yang mungkin menarik buat masyarakat untuk bisa mencoba gitu. Iya betul. Nah, tadi terkait wisata Pak, lalu juga domestik Pak ya. Kedepannya kan saat ini juga tulang punggungnya domestik Pak. Kedepan tadi dengan pembatasan segala macam, lalu pemerintah juga mengkampanyekan wisata di Indonesia aja lah, kalaupun belum terbatas keluar, karena kita juga punya banyak tempat wisata. Tapi terkait dengan penerbangan, infrastruktur yang ada di daerah di Indonesia itu bagaimana Pak? Sudah mensupport atau apa yang perlu kita tingkatkan ya Pak? Untuk penerbangan? Iya. Kalau saya tidak salah kita punya sekitar 351 airport. Betul. Kemudian 19 airport dikelola Angkasa Pura II, 15 airport dikelola Angkasa Pura I. Ada sekitar 8 airport yang jumlah penumpangnya itu 1 juta atau mendekati 1 juta. Daerah-daerah seperti di Palu, di Makassar gitu. Nah, saya pikir untuk sekarang ini apa yang sudah dilakukan pemerintah ya di Kementerian Perhubungan mengekspansi bandara-bandara ini sudah sangat agresif. Tapi kalau saya dilihat sekarang ini karena marketnya turun, ya, jadi saya pikir ini saatnya untuk kita memperbaiki dari sisi teknis dan operasional. Kan kalau saya tidak salah waktu zaman sebelum pandemi itu kan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Airnav itu sangat agresif mengembangkan wilayah-wilayah baru. Nah, tadi kan Mas Yohanes tanya strateginya apa nih sekarang? Ya sekarang ini kita menyesuaikan dulu dengan demand yang ada. Supaya apa? Supaya proses recovery, kita kan nggak tahu nih COVID berapa banyak, kita nggak tahu berapa vaksin yang dibutuhkan, kita nggak tahu berapa stimulus yang diharapkan masyarakat dan semua subsektor industri di dalam menjaga sustainability dari bisnis mereka. Nah, saya pikir yang lebih priority adalah dukungan-dukungan perintah kepada hal-hal yang pokok. Artinya saya cuma mau bilang bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan sebelum COVID itu dari sisi sektor transportasi udara, dukungan infrastrukturnya itu sudah sangat agresif gitu. Nah, kalau sekarang dari pandemik ini kemudian agak ngerem sedikit, ya saya pikir wajar. Iya betul. Pak, beralih ke White Sky nih Pak. Ini beberapa lalu publik heboh ya mendengar bahwa ada taksi udara di Jakarta, walaupun sebenarnya sudah lama Pak ini dilakukan, tapi publik baru wah nih sekarang ada taksi ya, pengalaman baru. Ya, ini kan apalagi kita sekarang orang kita suka nih Pak lihat yang begini kan menarik. Bisa diceritakan Pak soal itu Pak, ini gimana ceritanya sih Pak? Jadi yang pertama saya appreciate regulator kita, Kementerian Perhubungan, karena tanpa izin dari Kementerian Perhubungan ya, izin dari Kementerian Perhubungan tentang heliport. Artinya Kementerian Perhubungan ini membuka diri terhadap sesuatu yang relatif baru buat Indonesia. Tapi dengan adanya heliport di sebelah Bandara Suta, bandara terbesar di Indonesia,
Artinya Bandara Suta ini sekarang bisa disejajarkan dengan JFK, New York. Yang airportnya di sebelahnya ada heliport. Atau di Prancis, yang di sebelah airportnya ada heliport. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun konektivitas transportasi dari airlines ke helikopter ke tengah kota. Itulah Bandara Suta kita sekarang ini. 60 juta penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya tentu ini kan kerjanya antara satu Kementerian Perhubungan, dua Angkasa Pura II, dan Airnav. Airnav itu membuat desain rute yang spesifik juga untuk helikopter, sehingga tidak mengganggu masing-masing traffic. Artinya kalau Angkasa Pura I maupun II sebagai pengelola manajemen bandaranya, Airnav ini kan yang mengelola airspace-nya. Betul, Pak. Jadi dari regulatornya sudah Kementerian Perhubungan membuka diri untuk pengembangan transportasi udara. Angkasa Pura II, mungkin nanti kemudian hari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II sekarang bisa membuka diri kolaborasi dengan White Sky, pihak swasta. Dan Airnav pun membuat rute juga yang spesifik dan terpisah. Jadi rute yang masuk heliport, keluar heliport itu tidak mengganggu rute di Bandara Suta. Itu yang harus apresiasi. Kemudian pada saat kita selesai merampungkan semua infrastruktur, kita punya loka dengan Airnav, ya, dengan Angkasa Pura, itu tanggalnya 23 Agustus 2020 kemarin, pada saat sedang pandemi. Lagi pandemi. Tapi kalau kita bicara potensinya, Mas Yonas, potensinya di Bandara Suta kita itu punya 60 juta penumpang setahun, yang dengan hadirnya runway ketiga kita di Bandara Suta itu ekspektasinya bisa lift up jadi 100 juta penumpang. Kalau kita bicara segmen marketnya helikopter, ya katakanlah 5% ya dari 100 juta penumpang, atau dari yang existing dulu 60 juta penumpang. Tadi kita lihat 3 juta, itu potensial demand yang ada dari airport sebelah kita. Kalau kita bicara 3 juta potensial demand, katakanlah kita ambil 10%-nya aja. 300.000 yang bisa kita tawarkan konektivitas airport ke tengah kota. Itu kan sekitar 300.000 ya dibagi per 12 bulan. Jadi kita taruhlah sekitar 30.000 per bulan. Itu demand yang cukup besar. Dan layanan yang kita berikan bukan hanya sekedar layanan VIP. Layanan VIP kita punya premium helikopter yang bisa 6 passenger, kemudian twin engine. Layanan reguler atau ekonomi kita bisa memberikan layanan, kita menyebutnya Helicity. Helicity ini untuk 3 penumpang. Harganya cukup affordable. Nanti Mas Yohanes kalau sempat bisa download Helicity apps. Ada apps apa ya? Ada appsnya, Helicity apps. Di situ bisa cek harganya, kemudian bisa cek rutenya. Nah, layanan yang lain yang kita tawarkan juga adalah Heli-Medivac. Heli-Medivac ini kita mengangkut passenger yang membutuhkan penanganan khusus dengan kursi roda atau stroke atau penyakit lain, bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Di Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini melihat layanan yang kita berikan ini memberikan satu servis baru kepada masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi cepat menuju bandara, tentu membuat Bandara Suta tampil dengan satu kelengkapan baru yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, ini harapannya nanti kalau pandemi sudah selesai, airlines-nya sudah mulai sibuk lagi, penumpangnya sudah mulai meningkat dari yang tadinya cuma 30 juta bisa kembali lagi ke 100 juta, atau dari yang di Suta ini paling nggak bisa 60 juta, ya tentu ini akan ikut bersamaan dengan tumbuhnya pertumbuhan penumpang itu, aktivitas ini akan kembali normal gitu. Nah, itu White Sky kan sebelumnya tuh sudah, ini orang kiranya baru Pak, padahal kan sebenarnya bisnisnya sudah lama Pak ya, di helikopter Pak ya, di kliennya charter, pertambangan segala macam. Ini bisnis helikopter sendiri di Indonesia bagaimana Pak potensinya Pak dibanding sama negara-negara lain? Kalau saya selalu benchmarkingnya ke negara-negara West ya, Barat, artinya di Amerika sendiri ada sekitar 12.000 unit helikopter populasinya ya? Populasinya. Tapi kalau negara dengan traffic tertinggi itu Brazil.
karena dia per hari itu sekitar 2000 take off landing per hari antara Sao Paulo dan Rio. Jumlah helikopternya ada sekitar 3000-an, 2800. Kemudian negara lain juga yang mengutilize helikopter dengan optimal itu Prancis, kemudian Australia. Nah, Indonesia kalau dari sisi populasi mungkin sipil helikopternya sekitar 200 ya. Ya, itu saya nggak tahu apakah itu wilayahnya di mana, tapi di Jakarta dan sekitarnya ada sekitar 30-an. Nah, jadi kalau tadi saya kasih lihat potret US, Kanada, Prancis, Brazil itu Indonesia masih jauh. Nah, di Indonesia helikopter ini dikenali sebagai alat transportasi mewah. Iya, betul Pak. Luxury. Padahal di negara lain enggak. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok di Indonesia helikopter dianggap transportasi mewah? Ya pasti kan karena mahal. Tapi saya pengen sharing nih sama Mas Yohanes. Kenapa sih kok helikopter ini jadi mahal? Karena satu, kita import helikopter ini. Otomatis kita harus realistis bahwa kalau pesawat ini kita import, artinya spare part ini pun juga dari luar. Service atau maintenance-nya pun dilakukan, trainingnya di luar. Nah, biaya-biaya tambahan ini yang membuat harga servis kita jadi mahal. Ditambah nilai tukar mata uang. Iya, kurs ya Pak ya. Ya kan? Nah, pasti tahu lah Mas Yohanes, kan kita sama-sama di dalam industri penerbangan. Itulah yang menjadi challenge. Ini bukan sesuatu yang kita keluhkan, tapi memang akhirnya transportasi helikopter ini jadi mahal, gitu. Ya kan, kalau misalnya tadi Mas Yohanes tanya, kalau dari Jakarta, dari airport ke tengah kota berapa sih chargesnya? Saya bilang $1000. $1000 kalau kita bicara dolarnya 1400 kan ya 14 juta. Iya. Tapi kalau waktu kita dolarnya 8.000 kan ya 8 juta gitu, udah hampir 2 kali. Jadi inilah yang saya pikir membuat harga servis helikopter ini tinggi. Nah, lalu bagaimana menyiasatinya? Kita mencoba berkolaborasi dengan manufaktur, dengan institusi pembiayaan asing ya, dari Amerika, dari Eropa. Nah, harapannya ke depan ya kami juga menyampaikan kepada pemerintah kalau ada lembaga keuangan yang bisa mendukung transportasi bisnis transportasi udara ini, tentu kita akan banyak hal yang kita bisa bangun. Karena Indonesia ini negara kepulauan. Karena secara populasi helikopter kita ini masih banyak room untuk berkembang gitu. Jadi saya membutuhkan banyak, utamanya dari pembiayaan. Kalau kita bolak-balik mengambil pembiayaan dari Amerika, dari Eropa, tentu ya satu sayang, yang kedua kita secara bisnis akan banyak mengeluarkan cost of fund-nya. Cost of fund-nya jadi besar Pak ya. Lebih besar. Ya. Akibatnya yang menerima adalah konsumen Pak ya, jadi mahal Pak ya. Gitu. Padahal potensi besar sebenarnya Pak ya. Kalau tadi Pak bicara Brasil, dari Rio, Sao Paulo, kayak gitu, Jakarta, Bandung, kan kota-kota sekitar juga. Iya betul. Banyak. Ya? Banyak. Jakarta, Bandung, Cirebon, Cikampek, kemudian Anyar, Tanjung Lesung. Iya. Betul-betul. Pusat bisnis dan pusat wisata Pak ya. Iya kan? Gitu. Iya. Wah, menarik Pak. Nah, Pak, kita ada kuis Pak. Oke. Sedikit kuis. Rapid test Pak. Jadi ada 2 pertanyaan. Saya kasih pilihan, Bapak pilih Pak. Oke. Arsitek atau pelukis Pak? Pelukis. Kenapa Pak? Ini perlu dijelaskan dulu Pak. Kenapa pilih pelukis dibanding arsitek? Bapak dulu kuliahnya arsitek kan? Iya. Kalau pelukis itu apa ya namanya? Jiwa. Oke. Kita apa namanya? Mindset seorang pelukis itu adalah mindset seorang pencipta. Mindset seorang inovator. Kalau pencipta Tuhan lah ya. Seorang inovator. Mencoba mencari bentuk baru. Kalau arsitek itu lebih ke desainer. Oke. Iya, ini saya menarik nih ya, Bapak. Kenapa saya tanya tadi ya teman-teman? Jadi Pak Hendra ini hobi ngelukis. Pernah pameran lagi Pak ya? Iya. Bapak ini Pak, diterangin Pak, lukisannya apa sih Pak? Bapak sejak kapan Pak suka ngelukis Pak? Kalau ditanya pameran, saya dari umur 15 tahun, 16 tahun udah pameran
lukisan. Lukis Pak ya? Dari zaman saya SMP, SMA. Oke. Kalau saya pegang kanvas mungkin umur 6 tahun. Jadi melukis, menggambar itu hobi saya dari kecil. Alirannya apa Pak, lukis? Terakhir itu saya naturalis. Naturalis ya? Cuman saya memang dari kecil itu suka lah gitu, coret-coret, gambar, pakai airbrush, pakai cat oil gitu. Jadi menurut saya melukis itu kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi hal-hal yang kita sukai, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pemikiran kita gitu. Melalui melukis itulah kita bisa mengekspresikan diri gitu. Nah, arsitek tadi Pak, gimana ceritanya Pak? Dari arsitek lalu ke dunia penerbangan Pak? Jadi kalau arsitek itu kan dulu sekolahnya karena memang saya basicnya artis, basicnya seniman. Saya suka sekali membuat karya-karya seni melalui visual art gitu ya, gambar gitu. Nah kalau tahun berapa ya saya sekolah masuk arsitek itu kan tahun 91. Tahun 91 itu kan profesi sebagai seniman itu ya mungkin kurang begitu populer dan kurang begitu bisa menjanjikan betul. masa depannya gitu. Sementara sekolah arsitek ini kan separuh teknis. Dan pada saat itu memang ya Indonesia kan negara yang berkembang, tentu banyak membutuhkan arsitek untuk bisa membangun banyak gedung-gedung perkantoran atau perumahan gitu. Itulah sebabnya saya coba memadukan ya bidang yang saya sukai, seni, dengan profesi yang dibutuhkan pada saat itu gitu. Jadi saya masuk sekolah arsitek. Nah terus kemudian ke penerbangan sebetulnya begini, pada saat saya lulus sekolah arsitek saya banyak mencoba membangun proyek. Kelihatannya selain saya banyak gagal, saya kurang begitu cocok dengan pola kerja sebagai arsitek. Banyak teman-teman saya yang sukses sebagai arsitek gitu. Tapi saya pikir arsitek itu satu, dia selain harus menguasai materi, dia juga harus tahu bagaimana caranya supaya hemat dari sisi pembangunan dan sebagainya gitu. Bapak lebih dominan seni daripada teknisnya kayaknya Pak ya? Daripada teknisnya gitu. Nah terus kemudian setelah beberapa kali saya lihat berprofesi sebagai arsitek itu sangat sulit bagi saya. Ya bukan bagi kebanyakan orang, banyak teman-teman saya arsitek itu sukses semua gitu. Saya aja yang agak sulit. Sehingga saya memutuskan untuk ya udah deh kalau begitu saya belajar bisnis saja. Nah pada saat itulah saya mulai berbisnis. Kebetulan saya ketemu dengan mitra saya yang mau mensupport saya untuk terjun ke bisnis. Nah bisnis yang pertama kali saya inisiasi itu sebetulnya bisnis IT. Nggak ada hubungannya juga dengan arsitek, nggak ada hubungannya juga dengan seni lukis. IT itu bener-bener ya digital gitu. Nah, kenapa saya pilih IT? Waktu itu gini, jujur aja Mas Yo, saya tuh senang challenge diri saya. Kalau saya orang-orang bilang nggak bisa, saya mau bilang bahwa saya bisa. Jadi waktu itu partner saya bilang, wah lu nggak mungkin bisnis IT, orang lu nggak sekolah IT, nggak punya pengalaman IT gitu. Sampai akhirnya, alhamdulillah setelah kurang lebih 3-4 tahun rugi, habis itu mulai bisa mendapatkan keuntungan. Pada waktu itu bisnis digital yang saya jalankan itu adalah mengkonversi semua paperwork ke bentuk format digital. Jadi vendor-vendor saya itu ya Departemen Pajak, yang waktu itu SPT masih manual, sekarang udah digital. Nah sekarang ini hampir semua departemen itu menggunakan format digital di dalam proses pengelolaan data mereka. Itulah dulu yang kita kerjakan sampai perusahaannya udah bagus waktu itu. Terus kemudian baru saya mulai hengkang ke industri penerbangan. Balik lagi, ini masalah tantangan aja nih. Saya suka tantangan. Kebetulan banyak teman-teman saya yang pada saat boomingnya coal mining ini, mereka pebisnis besar yang sudah malang melintang di bisnis. Saya kemudian mencoba memberikan support untuk helikopter transportasinya pada saat itu. Nah, mulailah saya di situ tahun 2010. Jadi kita mengakuisisi perusahaan yang dulu namanya Kura-Kura Aviation, kantornya di Semarang tahun 2010 itu. Terus kemudian ya kita kembangkan untuk bisa mengoperasikan helikopter, kemudian bisa mengembangkan ke
charter medical ya, sampai saya beberapa waktu itu sempat mempelajari kira-kira apa sih di dalam kursus helikopter manajemen ini yang perlu kita perlu kita ketahui agar perusahaan kita ini tumbuh sesuai dengan apa yang menjadi aturan-aturan internasional yang ada. Ya walhasil sampai sekarang saya di sini, kemarin tahun 2020 tepat 10 tahunnya White Sky, tanggal 23 2020 itu kita pindah ke Cengkareng. Jadi dari Semarang dalam 10 tahun itu alhamdulillah kita bisa pindah ke Cengkareng. Wah, luar biasa. Baru 10 tahun White Sky Pak ya? 10 tahun. Wah, luar biasa. Satu lagi Pak. Iya. Yang kedua Pak, yang kedua Pak, golf atau traveling Pak? Golf. Golf Pak ya? Kenapa Pak? Karena traveling sekarang nggak bisa ini lagi. Saya suka golf karena balik lagi soal tantangan. Tantangannya. Saya main golf baru 6 tahun. Golf itu buat saya bukan hanya sekedar olahraga, tapi mindset kita berinvestasi. Oke. Investasi itu nggak ada yang kayak lotre, sekarang beli besok langsung dapat. Investasi itu secara gradually. Nah, golf itu adalah buat saya investasi waktu kita, dedikasi kita untuk bisa menambah skill kita. Skill ya. Pasti masih juga main golf kan, pasti juga tahu lah. Kadang-kadang kita mungkin udah handicap single, bahkan kalau udah pro masih juga bisa main jelek. Yang terakhir adalah bagaimana manage emosi kita. Jadi setelah investasi skill itu sudah kita tanam, yang terakhir gimana kita maintain emosional kita di dalam permainan. Nah, itu yang saya suka dari golf, dan saya ajak anak saya untuk bersama-sama saya untuk olahraga golf, karena banyak sekali pelajaran yang kita bisa refleksikan di dalam golf untuk kehidupan kita gitu. Wah, luar biasa Pak. Dari cara ngomongnya sih main golfnya hebat, memetik pelajarannya juga hebat. Pak, dua pertanyaan terakhir Pak. Ini kan Bapak sebagai pengelola penerbangan, lalu sebagai ketua umum INAKA, ini kan berhubungan erat dengan Airnav, kami sebagai penyelenggara navigasi penerbangan. Bagaimana Bapak melihat pelayanan Airnav selama ini, lalu di mana kira-kira ruang-ruang yang bisa kita tingkatkan Pak? Airnav ini umurnya nggak beda jauh sama White Sky. Iya betul Pak. Betul. Jadi kita sama-sama masih anak-anak lah. Iya. Tapi Airnav sangat agresif di dalam mengedepankan teknologi dan SDM. Saya ingat dulu Airnav itu SDM-nya karena kan dari Angkasa Pura, ya. Itu adalah decision yang tepat pada saat itu. Sehingga apa yang menjadi earnings Airnav ini dikembangkan dari sisi kemampuan teknisnya Airnav dalam memberikan layanan navigasi udara di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya sekedar dari peralatan yang diinvestasikan di situ, yang saya lihat sekarang ini SDM-nya itu dikelola lebih baik. Bahkan nih di masa-masa pandemi ini, saya sempat lihat training center Airnav, sehingga navigatornya ini dia tetap memahami, dan itu kan harus biasa ya. Iya betul. Itu tetap maintain quality dari SDM-nya. Iya. Jadi saya optimis kalau Airnav melihat bahwa apa yang sekarang ini dilakukan secara teknologi, investasi peralatan, investasi SDM, tentu ini merupakan satu dukungan support kepada industri penerbangan nasional kita. Ya. Jadi kalau saya melihat, saya cuma mau bilang bahwa luar biasa Airnav dalam waktu yang cukup singkat dengan kendala yang begitu banyak, ya. Kendala yang saya maksud kan kita ini bentuknya kepulauan nih. Betul, jadi Pak. Airnav ini harus ada di mana-mana. Iya. Kalau di industri penerbangan kita ini sama-sama jarang tidur. Iya. Semuanya mengawasi pergerakan pesawat yang ada di Indonesia. Nah, dalam mengejar dalam usia yang sangat muda, menurut saya apresiasi buat Airnav yang sudah dilakukan. Saya berharap di kemudian hari bukan hanya maintain, tapi juga tetap mengimprove kira-kira inovasi-inovasi apa di dalam melayani penerbangan nasional kita. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, 2045 Indonesia 100 tahun Pak.
Bagaimana Bapak melihat Indonesia di saat itu? 2045 yang pertama doa saya mudah-mudahan saya masih ada. Amin. Mudah-mudahan kita semua masih sehat. Banyak orang bicara soal bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini mungkin kalau saya nggak salah angkanya sekitar 60-70% di tahun 2045 ini usianya adalah usia produktif. Saya melihat apa yang menjadi concern pemerintah termasuk Pak Jokowi ini sebetulnya perlu kita sikapi dengan cermat dan cerdas. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahun 2045 ini adalah bonus demografi di mana usia produktif ini sangat banyak. Tentu yang harus kita lakukan adalah kita membangun kemandirian Indonesia. Dalam wilayah transportasi udara, ya Indonesia sebagai negara kepulauan, mari kita ciptakan kemandirian penerbangan nasional kita dengan mindset yang realistis. Artinya apa? Artinya saya sepakat kalau pemerintah punya program-program untuk bisa membangun produk-produk lokal atau bisa mengedepankan produk-produk lokal. Tapi itu harus juga didukung dengan produk-produk pembiayaan yang mungkin masih kita butuhkan dalam rangka mendukung kegiatan transportasi yang menggunakan produk asing. Jadi kalau saya boleh ngomong bahasa hari-harinya nih Mas Yohanes, kalau nanti kita tahun 2045 kita mampu bikin pesawat, oke. Tapi pada saat belum, paling tidak kita punya satu produk pembiayaan yang membantu industri penerbangan. Sehingga perencanaan tahun 2045 yang mungkin kita bisa menciptakan segala bentuk kemandirian buat Indonesia ini tercapai tanpa menyulitkan masa-masa persiapannya maksud saya. Iya, iya betul Pak. Sehingga masa-masa persiapan menyongsong 2045 dengan cita-citanya Pak Jokowi menciptakan kemandirian ini tidak perlu mengorbankan masa persiapannya. Ya. Ini yang saya pikir kita sebagai anak-anak bangsa ini harus realistis di dalam membangun kemandirian ekonomi kita di tahun 2045. Baik Pak Denon, terima kasih Pak buat waktunya. Demikian teman-teman perbincangan kita dengan Pak Denon, sosok muda yang, wah saya sebut muda karena penampilannya masih muda sekali. Amin. Yang menginspirasi, backgroundnya arsitek, nggak ada hubungan sama penerbangan, tapi berhasil membangun industri penerbangan, unik lagi helikopter dan membawa kebanggaan buat Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Pak. Terima kasih.